Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan untuk saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa Tuhan menolong dan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 17 ayat 2 dan ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 27 yang berkata demikian. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, isi kitab Ulangan ini adalah kumpulan khotbah Musa kepada orang Israel saat mereka masih berada di tanah bangsa Moab, sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Sebagaimana kita melihat kepada sebagian pokok penting dari isi kitab Ulangan, bahwa di dalamnya Musa menekankan supaya bangsa Israel ingat akan kuasa Tuhan yang melebihi kuasa lain, dan itu dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa besar yang datang dari Allah kepada mereka selama 40 tahun terakhir pada saat mereka masih berada di perjalanan padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Musa menasihatkan bangsa Israel supaya mereka ingat tentang bagaimana kuasa Tuhan telah memimpin mereka melalui padang gurun, dan dengan itu hendaknya mereka menjadi bangsa yang berserah diri dan percaya kepada Tuhan Allah dengan disertai kesetiaan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan,
Dari semula, Allah itu telah berkuasa atas awang-awang, dan kuasa tangannya memenuhi bumi. Dan dengan kuasa tangannya yang ada padanya, Dia akan menghalau dan membinasakan musuh-musuh umat yang dikasihinya. Kita bisa melihat pada peristiwa besar di tepi Laut Merah pada zamannya Musa, saat umat Allah terancam oleh bangsa Mesir, musuh mereka. Tangan Tuhan telah menyelamatkan mereka dari kejaran bangsa Mesir, dan mereka berhasil menyeberangi Laut Merah dengan berjalan di tanah kering, berdindingkan air laut di sisi kiri dan di sisi kanan mereka, karena Tuhan oleh kuasanya telah membelah dua Laut Merah. Dan semua tentara Mesir binasa oleh luapan air Laut Merah berkat karya campur tangan kuasa Tuhan, hanya untuk melindungi, untuk menyelamatkan umatnya. Peristiwa-peristiwa besar seperti itu sering terjadi atas mereka para umat Tuhan turun-temurun. Itu sebabnya para pemazmur Israel seperti Bani Korah dan Daud bersaksi tentang kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Seperti Bani Korah yang menyatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Demikian juga dalam Mazmur 91 ayat 2 sampai ayat 4 dan ayat 7 sampai ayat 8 dikatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kopaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Pernyataan keyakinan percaya pemazmur ini muncul dari pengalaman pribadinya dengan Tuhan, dan diperkuat dengan pernyataan Tuhan yang mengatakan demikian. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, pengalaman-pengalaman hidup para pendahulu kita itu, yaitu pengalaman iman mereka tentang kuasa Tuhan yang sanggup melindungi mereka, itu semua menjadi motivasi kepada kita masa kini, agar kita selalu percaya akan Tuhan dan bertuhankan Dia satu-satunya, serta beribadah dan berharap hanya kepada Dia saja. Janganlah ada lagi di antara kita yang mengandalkan kuasa dunia kegelapan, serta percaya dan mengabdi kepadanya. Janganlah kita menjadi pribadi yang percaya dan mempercayakan diri kepada kuasa di luar dari kuasa Tuhan, sebab semuanya itu akan menjadi sia-sia. Seperti kuasa manusia yang tidak lebih daripada embusan nafas, yang tidak berkuasa atas apapun. Sebagai apakah ia dapat dianggap? Begitu juga dengan kuasa-kuasa lainnya. Tidak ada kuasa lain yang dapat kita andalkan untuk membela dan untuk melindungi kita selain daripada kuasa Tuhan. Raja Salomo dalam Mazmurnya mengatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1. Itu sebabnya Raja Salomo berkata dalam Amsalnya demikian, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Daud juga berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita hidup bersama dengan Tuhan dan bersekutu dengan Dia, serta berserah diri meminta perlindungan kepadanya. Maka kita akan beroleh perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu ya Bapa, atas segala perlindungan dan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami sekeluarga hingga pada saat ini. Terima kasih buat sapaan-Mu lewat firman-Mu atas kami hari ini. Engkaulah Allah yang abadi dan yang maha kuasa. Kami dan segala kuasa lainnya hanyalah seperti hembusan nafas yang tidak berdaya dan juga cepat berlalu. Hanya Engkaulah Allah yang layak kami andalkan untuk menjadi pembela atas hidup kami, untuk menyelamatkan kami. Engkaulah Allah yang abadi, yang penuh dengan kuasa, yang berotoritas atas segala yang ada. Jadilah kiranya kami ini menjadi umat yang selalu memelihara persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Menjadi umat yang menaruh harap hanya kepadamu saja, supaya kami memperoleh perlindungan, memperoleh pertolongan serta keselamatan. Ya Tuhan Sang Maha Tabib, sumber kesembuhan, kami memohon kehadiran-Mu atas saudara-saudara kami yang menderita sakit saat ini. Lawatlah mereka ya Tuhan, dan sembuhkanlah mereka. Biarlah kuasa-Mu bekerja dalam setiap tindakan dan perawatan para dokter, para medis dan perawatan keluarga, supaya membawa kesembuhan kepada mereka. Berkatilah Tuhan segala obat, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Berkati Tuhan perawatan dan perhatian serta kasih keluarga atas mereka, supaya semuanya itu menjadi kekuatan yang baru, menjadi semangat yang baru, dan menjadi penawar sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, sehingga oleh campur tangan Tuhan mereka menjadi sembuh. Ya Tuhan, kami serahkan mereka hanya kepadamu saja. Sembuhkanlah mereka. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan dan berkat yang Engkau berikan kepada saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Engkau telah memberkati mereka dengan kekuatan-Mu. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan keselamatan kepada mereka selama ini di dalam menjalani hidupnya. Ya Tuhan, kami mohon, berkenanlah kiranya Engkau memimpin dan menuntun hidup mereka, dan biarlah Engkau memberkati hidup mereka di tahun yang baru yang Engkau tambahkan kepada mereka. Berilah kekuatan, berilah perlindungan, umur yang panjang, serta kesehatan dan sukacita kepada mereka. Ya Bapa yang baik, hari ini kami mau melakukan berbagai aktivitas kami. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu atas segala apa yang kami kerjakan hari ini, supaya hidup kami berlimpah berkat dan sukacita yang baru dari setiap buah apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan. Lindungilah keluarga kami, lindungi anak-anak kami, dan juga saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa kami, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.